Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 26 Februari 2023, hari Minggu Prapaskah yang pertama. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata padanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah terfikir oleh kita mengapa Yesus memberikan dirinya dicobai oleh iblis? Bukankah Yesus adalah Allah? Mengapa Allah membiarkan dirinya dicobai oleh iblis? Bukankah sebagai Allah, Yesus tahu bahwa Dia pasti menang melawan godaan iblis? Namun semua hal ini dilakukan oleh Yesus bukan untuk dirinya sendiri, namun dilakukannya untuk kita manusia, makhluk yang dikasihinya. Yesus membiarkan dirinya dicobai oleh iblis untuk menunjukkan strategi iblis dalam menggoda manusia, dan pada saat yang bersamaan Yesus menunjukkan jalan bagaimana untuk menghadapi godaan tersebut. Semua yang Yesus lakukan merupakan suatu pelajaran bagi kita manusia, sehingga kita dapat mengikuti apa yang dilakukannya, sehingga kita dapat mencapai keselamatan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang tadi kita dengar bersama dalam warta Injil khususnya dikisahkan mengenai Yesus yang dicobai iblis. Pencobaan Yesus ini terjadi setelah Yesus dibaptis. Kita tahu bahwa baptisan bukan hanya sekedar simbol, namun merupakan suatu tindakan untuk mati terhadap dosa dan hidup di dalam Kristus. Dengan sakramen baptis, maka kita menjadi anak-anak terang dan bukan lagi menjadi anak-anak gelap, meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru, yang berarti mengikuti jalan Tuhan dan meninggalkan jalan iblis. Oleh karena itu, secara tidak langsung, orang-orang yang telah dibaptis telah membunyikan genderang perang terhadap iblis. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, pencobaan Yesus setelah baptisan mengajarkan pada kita semua yang telah dibaptis untuk senantiasa bertumbuh di dalam kehidupan spiritualitas kita. Karena kita pasti akan mengalami pencobaan-pencobaan hidup.
Kita tidak dapat lulus dalam ujian tanpa bergantung pada rahmat Allah. Dengan demikian, kita harus mengikuti Kristus dalam menghadapi pencobaan. Marilah kita melihat dan merenungkan pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Yesus. Pencobaan pertama, merubah batu menjadi roti lawan firman Allah. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara terkasih, kita tahu bahwa dosa asal membawa kecenderungan berbuat dosa. Dan ini dikatakan oleh Rasul Yohanes. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16. Agar manusia dapat menghadapi tiga hal ini, maka Yesus menunjukkan bagaimana untuk bertahan dari keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Dan hal ini terungkap dalam tiga macam pencobaan yang dialami oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menghubungkan dengan 1 Yohanes 2 ayat 16, maka pencobaan pertama ini berhubungan dengan keinginan daging. Yesus mengingatkan kita bahwa manusia yang terdiri dari tubuh dan jiwa mempunyai kebutuhan jasmani dan rohani. Dan kita harus mengingat bahwa kebutuhan jiwa mempunyai tempat yang lebih tinggi dari kebutuhan jasmani. Karena jiwa bersifat selamanya, sedangkan badan bersifat sementara. Dengan demikian, iblis senantiasa mengingatkan kita akan kebutuhan jasmani, dan Yesus mengingatkan bahwa kita harus memperhatikan keadaan jiwa kita dengan bergantung pada firman yang keluar dari mulut Allah. Dan jika firman itu telah menjadi daging, maka untuk bertahan dari pencobaan kedagingan, kita harus bergantung pada Sang Firman, yaitu Yesus sendiri yang adalah firman. Saudara-saudari yang terkasih, pencobaan yang kedua, jatuhkanlah dirimu ke bawah, lawan jangan mencobai Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan yang kedua diberikan oleh iblis kepada Yesus adalah pencobaan yang paling berbahaya, yang telah menjatuhkan Adam dan Hawa. Inilah pencobaan yang digambarkan oleh Rasul Yohanes sebagai keangkuhan hidup. Keangkuhan atau kesombongan adalah ibu dari segala dosa. Untuk menangkal pencobaan ini, maka Yesus menjawab dengan ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudari yang terkasih, kesombongan menggoda kita dengan mengatakan bahwa kita dapat melakukan semuanya sendiri, termasuk hidup tanpa Allah. Kesombongan membuat kita salah dalam menilai diri kita sendiri. Kesombongan membuat kita yang sebenarnya tidak dapat hidup tanpa Tuhan berpikir bahwa kita dapat melakukan semuanya sendiri dan tidak perlu melibatkan Tuhan. Di dalam konteks inilah kita diingatkan oleh Yesus untuk tidak mencobai Tuhan, yaitu untuk tidak menganggap diri kita sama seperti Tuhan, yang dapat menentukan segala sesuatu sendiri. Kesombongan menghalangi rahmat Tuhan untuk dapat mengalir secara bebas kepada manusia, sehingga manusia yang pada dasarnya lemah akan semakin tidak berdaya tanpa rahmat Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kesombongan ini hanya dapat ditangani dengan kerendahan hati. Kebajikan yang menjadi dasar dari semua kebajikan. Kerendahan hati adalah mengakui
bahwa kita bukanlah apa-apa dan Tuhan adalah segalanya. Bagi umat Katolik, salah satu manifestasi dari kerendahan hati adalah pada saat kita menerima sakramen tobat, di mana kita mengakui dosa-dosa kita secara terbuka dengan penyesalan dan dengan pertolongan rahmat Tuhan berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi. Saudara-saudari yang terkasih, pencobaan yang ketiga, kerajaan dunia dengan sujud menyembah iblis lawan menyembah Allah. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara-saudari yang terkasih, disinilah iblis memberikan pencobaan keinginan mata atau kekuasaan, uang, kerajaan duniawi yang pada akhirnya menjadi satu paket dengan sujud menyembah si iblis. Kita mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Matius 6 ayat 24. Dan pada pencobaan ini, Yesus menegaskan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan inilah saudara-saudari yang terkasih yang menjadi perintah pertama dari 10 perintah Allah, di mana Gereja Katolik mengambil dari Keluaran 20 ayat 2 sampai dengan 5 yang diformulasikan oleh Santo Agustinus. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di bumi, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Dengan demikian, di bagian terakhir ini, Yesus memberikan perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, hati, dan segenap akal budi. Dari semuanya tadi, saudara saya yang terkasih, Yesus memang datang untuk membawa manusia kepada keselamatan, karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Agar manusia dapat terus berada di jalan Allah, maka Yesus memberikan rahmat yang bersumber pada misteri Paskah. Namun karena tahu kelemahan manusia dan pencobaan yang akan diberikan oleh iblis, maka Yesus sendiri memberikan dirinya untuk dicobai, sehingga manusia tahu cara untuk menghadapi cobaan dari iblis. Saudara-saudari yang terkasih, 3 kelemahan manusia seperti yang dituturkan oleh Rasul Yohanes, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, harus dihadapi dengan firman Allah. Fokus akan tujuan akhir, yaitu kerajaan Allah, serta dengan kebajikan kerendahan hati. Kita juga perlu merenungkan bahwa inilah yang dilakukan oleh kaum religius, di mana keinginan daging dilawan dengan kaul kemurnian, keinginan mata dilawan dengan kaul kemiskinan, dan keangkuhan hidup dilawan dengan kaul ketaatan. Mari saudara saya terkasih, dalam kapasitas dan kondisi kita masing-masing sebagai umat beriman, kita bersama-sama berjuang untuk bertahan melawan godaan iblis dan bertumbuh dalam kekudusan, sehingga kita terus mengejar kesempurnaan sama seperti Bapa adalah sempurna. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas teladan hidup dalam menghadapi godaan. Semoga dari hari ke hari kami senantiasa mampu untuk melawan setiap godaan yang datang, sehingga kami akan tetap bertahan dalam lindungan kuat kuasa-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.